Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Sevilla dengan NIM 232103, Siti Atika Ridin Pratiwi dengan NIM 232123, Ikrimah Az-Zahra dengan NIM 232128, dan Sinta Amalia Askia dengan NIM 232048 yang akan membahas tentang materi kurikulum sekolah luar biasa. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian kurikulum sekolah luar biasa atau SLB. Sekolah luar biasa atau SLB merupakan lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk menangani dan memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi penyandang jenis kelainan tertentu. Sehingga kurikulum sekolah luar biasa atau SLB dapat diartikan sebagai kurikulum yang digunakan oleh suatu lembaga pendidikan yang digunakan untuk menangani dan memberikan pelayanan pendidikan secara khusus bagi penyandang jenis kelainan tertentu. Yang selanjutnya yaitu struktur kurikulum sekolah luar biasa. Struktur program kurikulum satuan pendidikan luar biasa merupakan kerangka program-program pengajaran yang akan diberikan pada setiap jenis dan tingkat satuan pendidikan luar biasa. Struktur kurikulum sekolah luar biasa sebagai berikut. Yang pertama, jam pelajaran yang disediakan setiap minggu untuk masing-masing bidang studi pada masing-masing satuan pendidikan. Yang kedua, alokasi jam pelajaran untuk setiap bidang studi pada alokasi jam pelajaran untuk setiap bidang studi di setiap tingkat dan pada masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga, jenis-jenis program pengajaran yang akan diselenggarakan bagi masing-masing satuan pendidikan. Yang ketiga, alokasi waktu untuk masing-masing jenis program pengajaran pada masing-masing satuan pendidikan. Yang terakhir, yang kelima, jenis bidang studi yang akan diajarkan pada masing-masing satuan pendidikan. Baik, materi selanjutnya yaitu implementasi kurikulum sekolah luar biasa. Perlu diketahui bahwa pelaksanaan layanan sekolah luar biasa pada dasarnya dikembangkan berlandaskan UU SPN nomor 2/1989 yang bentuk pelaksanaannya diatur melalui pasal-pasal dari PP nomor 72/91. Nah, lamanya pendidikan di sekolah luar biasa ini sama seperti halnya di sekolah biasa. Penggunaan kurikulumnya pun sama dengan sekolah biasa, tetapi boleh melakukan penyesuaian sesuai dengan jenis serta tingkat kelainan anak. Dalam pelaksanaannya, sekolah luar biasa ini terbagi atas dua jenis. Yang pertama yaitu sekolah khusus harian, yang dimana sekolah khusus harian yaitu sekolah yang dikunjungi anak setiap hari dari rumahnya masing-masing selama jam sekolah penuh. Sedangkan sekolah khusus berasrama yaitu sekolah yang menampung anak-anak terpisah selama 24 jam dari lingkungan normal. Adapun kegiatan pembelajarannya dapat dilakukan secara individual, kelompok, dan klasikal. Sistem pengajarannya mengarah pada individualisasi pengajaran. Nah, sebelum individualisasi pengajaran dilaksanakan, terlebih dahulu dibuat rencana pengajaran yang diindividualisasikan atau Individualis Education Plan atau juga biasa disebut IEP. Nah, rencana pengajaran yang diindividualisasikan ini harus memuat tujuan pembelajaran, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Selain berisi tujuan, rencana program harus memuat prosedur dan layanan khusus yang disediakan bagi anak, di samping evaluasi keberhasilan program.
Program ini dikembangkan dan diperbarui setiap tahun. Rencana program dibuat oleh tim multidisiplin. Para profesional yang terlibat selain ortopedagog yaitu psikolog, pediatris, oftalmolog, neurolog, fisiatris, ortopedis, okupasional terapis, ahli terapi bicara, dan psikiater anak. Nah, sebelum IEP ini dibuat, terlebih dahulu dilakukan asesmen yang lengkap berkaitan dengan pendidikan. Hal ini agar kita dapat mengetahui hambatan-hambatan masing-masing anak. Kelebihan kurikulum SLB. Yang pertama, ada rasa ketenangan pada anak luar biasa karena keadaan yang homogeni. Yang kedua, komunikasi yang mudah dan lancar. Dan yang ketiga, metode pembelajaran yang khusus sesuai dengan kondisi dan kemampuan anak. Yang keempat, guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau pendidikan khusus. Yang kelima, mudahnya kerjasama dengan multidisipliner. Yang keenam, sarana dan prasarana yang sesuai. Yang ketujuh, merasa diakui kesamaan haknya dengan anak normal. Yang kedelapan, dapat mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan secara optimal. Yang kesembilan, lebih banyak mengenal kehidupan orang normal. Dan yang ke-10, mempunyai kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kekurangan kurikulum SLB. Yang pertama, perkembangan sosial dan emosi anak kurang optimal karena sosialisasi terbatas. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan yang relatif mahal. Yang ketiga, bebas bersaing. Yang keempat, egoistik, menumbuhkan kesenjangan kualitas pendidikan. Yang kelima, efektif dan efisien untuk kepentingan individu. Yang keenam, menumbuhkan disintegrasi. Yang ketujuh, tidak terikat. Yang kedelapan, mahal dan butuh fasilitas banyak, spesifik dan spesialis. Yang kesembilan, memperlemah persatuan nasional. Yang kesepuluh, potensial untuk pengembangan otonomi. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan dari kurikulum SLB. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembacaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.